selesai diisi, kasih keluar ini. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Ya, yang saya hormati Bapak dan Ramil Mengunut Tiloan, dalam hal ini Pak Babinsa, wakili. Yang saya hormati dari LBH Agrah Palu yang hadir bersama kita pada sore hari ini. Yang saya hormati pengurus Koptan Bukit Tionoto, Badan Pengawas, Bapak dan Ibu pemilik lahan atau anggota Koptan yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sore hari ini sesuai dengan undangan saya dari Pak Kades terkait dengan rapat pada sore hari ini, saya meluangkan waktu. Perjalanan saya naik di Tiloan itu dari kemarin pagi. Ini belum pulang ke rumah. Mbak itu setelahnya mau tidur pulang kau di Tiloan. Apa boleh buat demi tanggung jawab dan demi saya dengan menarik sekali. Masalah ini harus dituntaskan ini. Saya sebelum masuk ke agenda ini saya sampaikan, saya kemarin ini PR, saya jadi camat baru 1 tahun lebih, sudah dipindah saya ke kota. Tuntaskan masalah di sana di kota. Saya lagi alhamdulillah kembali lagi ke sini karena masih saya lihat PR besar ini masalah yang harus diselesaikan. Termasuk ada beberapa di wilayah kita Kecamatan Tiloan yang mengaku lahannya tapi itu bukan miliknya. Betul. Ini yang harus diselesaikan. Dan siapa lagi yang menyelesaikan kalau bukan kita semua? Tentunya masyarakat mendukung pemerintah yang ada. Betul. Nah, olehnya itu lewat kesempatan ini tentunya saya sekali lagi atas nama Camat Tiloan berterima kasih sekali kepada pengurus, Pak Desa dan semuanya bisa menghadirkan saya di tempat ini, karena yang saya dengar pertemuan kemarin di kantor camat saya mediasi juga terkait persoalan pajak bumi dan bangunan. Saya lihat lebih besar dia punya subjeknya daripada objeknya. Artinya lebih besar yang dibayarkan daripada fisik lahan yang ada. Sehingga sampai dengan saat ini tidak melunas pajak yang ada di Jatimulya. Saya juga selaku camat di wilayah saya malu tidak tuntas ini pajak ini. Karena masih ada sebagian, jangankan 1 juta, masih di bawah 100.000 tunggakan, waduh belum lunas. Apalagi kurang lebih ada 10 juta lagi pajak bumi dan bangunan di Jatimulya, itu yang belum tuntas. Tidak tahu di mana belum Pak Kades, tidak tahu siapa yang mau ditagih. Ada dia punya tagihan, tapi tahu di mana lokasinya. Ini yang harus kita selesaikan untuk ke depan. Kemudian untuk selanjutnya pada kesempatan ini, apa yang disampaikan Kepala Desa dengan Badan Pengawas tadi sudah cukup jelas kepada kita semua. Mereka ini diangkat baru kurang lebih 1 tahun lebih, Pak ya. Dalam penyampaian pengawas bahwa kemarin di kecamatan mereka tidak terjadi serah terima dalam kepengurusan kemarin. Mau bagaimana bekerja? Kita dikasih motor tapi tidak diisi bensin. Mau bagaimana mau jalan? Sama ada yang bohong kan? Nah ini yang harus perlu. Bagaimana bisa terjadi ada serah terima dari pengurus lama, dia harus pertanggungjawabkan itu apa yang mereka lakukan sebelumnya kepada supaya sekarang melanjutkan program ini bagus. Ini mau start dari nol ini, luar biasa. Semua pensiun, semua tutup perusahaan, kita begini-begini terus. Di tempat-tempat lain kita dengar itu yang namanya yang begini, kegiatan-kegiatan plasma seperti ini sejahtera, dia punya anggota. Tapi di Kabupaten Bol, khususnya di Kecamatan Tiloan, apa yang terjadi? Yang saya tahu hanya 1 kali waktu itu kita menerima di rekening. Memang hitungannya tadi itu menurut Pak Egen itu ini dari kemarin itu kurang lebih 108 miliar ini Pak, bukan 100 juta ini. M ini 108 miliar dengan perkembangan waktu hanya beberapa saat ke depan. Penyampaian dari pemilik perusahaan bahwa kita ini punya hutang kurang lebih 144,8 miliar. Luar biasa. Ini tidak sedikit jumlah. Tentunya kalau hitungannya Pak Egen tidak masuk akal. Tapi hitungan saya itu masa rekening. Kalau Pak Egen tidak masuk akal, kalau saya masa rekening. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini pembekakan lahan yang sekarang ini
Kemarin sudah diperintahkan, ditunjuk oleh kepala desa bahwa sudah ada tim untuk identifikasi lahan untuk mencari yang sesungguhnya, supaya kita tidak terbawa dengan persoalan yang tidak jelas. Jadi kalau kemarin itu kita berjalan pada jalan yang tidak benar, saya mohon kembali ke jalan yang benar, supaya tidak tersesat di kemudian hari orang. Ini saya mohon kepada itu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah dipercayakan Pak Kades, ada pengurus, ada panitia yang akan mengidentifikasi lahan. Nah ini tentunya butuh informasi kejelasan itu. Kalau ada diserahkan kepada pemerintah desa supaya kita gaji bersama dan dipelajari benar dugaan, benar apa yang kita curigai, supaya kita berjalan pada rel yang sebenarnya. Ini yang kami harapkan. Saya selaku Camat Tiluan berharap ini kerjasama kita semua. Artinya demi untuk bagaimana anggota-anggota daripada Koptan yang ada di sini ini bisa sejahtera juga dengan seperti yang di tempat-tempat lain. Ini saya sangat sayangkan sekali ini. Ya Alhamdulillah Pak Kades berani diri untuk mau membuka persoalan ini demi untuk artinya kebaikan kita semua. Saya pikir ini luar biasa untuk Pak Kades ini. Semangatnya kemarin meminta camat, tolong dimediasi. Saya undang pertanyaannya apa semua kemarin di kantor camat. Ini lagi hari ini katanya Pak Camat, boleh saya bilang, lakukan saja demi untuk bagaimana untuk. Kalau tidak mau begini, siapa kalau tidak mau sedikit mau makan puji begini, kalau tidak makan puji begini tidak mau jadi urusan. Yakin saja. Ini kayak saya ini, baik gue bilang makan puji. Tapi apa boleh buat demi untuk masyarakat? Kendati urusan pribadi tinggalkan. Hari libur saya Pak, hari Sabtu, hari Minggu, full. Besok lagi kegiatan saya pengawasan pasar itu. Yang jelas saya pulang sebentar ini, jam 3 lagi saya harus naik, 3 subuh. Dari pagi jam 3 subuh. Siapa yang duluan di pasar? Ini yang perlu kita ketahui bersama. Daripada kesempatan ini saya berharap ini kepada kita semua itu kita sama-sama katanya Pak Kades mempertahankan ini PT HIP. Saya pun demikian dari dulu. Banyak orang mengatakan PT bagaimana kita, tapi saya tidak setuju karena ini membuka lapangan pekerjaan bagi kita masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Tapi sistem harus kita perbaiki. Artinya seperti yang Pak Kades tadi, bagaimana tidak terjadi hal-hal seperti ini supaya dibuka. Kita pemerintah desa sekarang ini harus transparansi kepada masyarakat. Pemaparan apa semua program-program desa dipaparkan satu persatu melalui Infocus supaya tidak terjadi kecurigaan di masyarakat. Nah ini koperasi, tolong juga seperti ini, jangan cuma hanya supaya kita enak. Kalau kepala desa keliru dalam perumusan, dalam penetapan anggaran dan sebagainya, masyarakat bisa kontrol. Demikian juga seperti ini, pengurus keliru, anggota bisa koreksi. Karena kekuatan tertinggi ada di anggota. Olehnya itu saya berharap kepada kita semua, pada warga yang ada, khusus masyarakat desa Jatimulya pada kesempatan ini, alhamdulillah dari pengurus telah melaksanakan rapat, termasuk Pak Badan Pengawas sudah mengundang pengurus yang ada, tapi katanya alhamdulillah sudah 1 tahun lebih tidak ketemu sama Pak Ketua. Mau bagaimana? Alhamdulillah tidak ketemu sama Ketua. Mau bagaimana kita punya nasib kalau begini? Seorang anak tidak ketemu lagi orang tuanya, yang jelas ini bingung ini. Menentukan pilihannya mau kemana? Nah ini tentunya pada kesempatan ini saya berharap kepada orang tua saya, masyarakat saya sekecamatan Tiluan, saya juga saudara-saudara saya dari Kecamatan Momolu sebagai anggota Koptan yang ada di sini, tentunya menyaksikan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Saya pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan karena saya baru masuk di persoalan masalah koperasi ini. Insya Allah untuk ke depan saya butuh data dari Pak Kades dan pengurus yang ada supaya saya selaku camat juga punya bahan bagaimana persoalan ini. Bahkan ke dinas koperasi yang dari Kabupaten Bogor harus sama-sama untuk membicarakan persoalan ini. Apa langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan supaya masyarakat tidak jadi simbol, jadi tameng di situ. Karena buktinya sampai sekarang belum tidak ada isu rekening itu. Kalau yang tadi itu masuk, yang ini tidak sama sekali. Di awal toh tidak ada Tidak ada. Nah ini yang perlu. Jadi Bapak sekalian mungkin sebentar akan dijelaskan seperti apa. Nanti kita mungkin berkembang di dialog atau tanya jawab. Mungkin dari saya untuk sementara seperti ini. Tapi saya mohon kepada warga, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Boleh kita protes tapi dengan kepala dingin. Jangan kita tunjukkan dengan menggunakan lagi ini otot. Kalau bukan lagi zamannya seperti itu. Mari kita bersaing
Mari kita berjuang bersama demi kesejahteraan kita semua, demi kebaikan kita semua. Yang penting kita tunjukkan norma-norma, artinya bagaimana kita kesopanan, etika kita untuk menyampaikan pendapat atau saran kepada pertemuan pada kesempatan ini. Jangan kita menginginkan keinginan kita sudah sampai menggunakan lagi tenaga yang tidak lagi beraturan. Nah, saya mohon tidak seperti itu. Silakan berteriak, bicara, tapi dengan masih batas kewajaran, dengan aturan dan norma kesopanan. Inilah yang kita bisa sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi kita sama-sama untuk berjuang demi untuk apa yang kita harapkan, kesejahteraan kita selaku anggota kelompok tani yang ada di Bukit Pionoto di wilayah Kecamatan Tiluan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.